isu-isu hoax yang ditiupkan oleh lawan-lawan politik Ganjar Pranowo bahwa seolah-olah Ganjar Pranowo tidak akan melanjutkan IKN dan semua sekarang terbantahkan. Aman. Isu-isu menjelang Pilpres di tahun politik ini memang seru. Dikatakan juga Mas Ganjar seolah-olah anti dengan Tiongkok. Seolah-olah kalau Ganjar jadi presiden, semua investasi Tiongkok akan dicabut. Ini hoax. Tidak benar. Saya tahu persis seorang Ganjar Pranowo akan memberikan keadilan bagi siapapun, pengusaha siapapun, investasi dari manapun, asal satu, tidak merugikan bangsa Indonesia. Yang kedua, memakmurkan rakyat Indonesia. Itu saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu Mas Ganjar Pranowo mengunjungi calon IKN, calon ibu kota negara yang namanya Nusantara. Nah, pada saat berkunjung di IKN, Mas Ganjar mengatakan ini luar biasa dan beliau mempunyai komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN. Karena ini adalah perintah undang-undang. Seorang presiden itu harus menjalankan undang-undang dan semua perundang-undangan yang berlaku serta konstitusi tentunya. Nah, kehadiran seorang Ganjar Pranowo di IKN dan statementnya yang jelas untuk melanjutkan IKN ini membantah sinyalemen isu-isu hoax yang ditiupkan oleh lawan-lawan politik Ganjar Pranowo bahwa seolah-olah Ganjar Pranowo tidak akan melanjutkan IKN dan semua sekarang terbantahkan. Aman. Isu-isu menjelang Pilpres di tahun politik ini memang seru. Dikatakan juga Mas Ganjar seolah-olah anti dengan Tiongkok. Seolah-olah kalau Ganjar jadi presiden, semua investasi Tiongkok akan dicabut. Ini hoax. Tidak benar. Saya tahu persis seorang Ganjar Pranowo akan memberikan keadilan bagi siapapun, pengusaha siapapun, investasi dari manapun, asal satu, tidak merugikan bangsa Indonesia. Yang kedua, memakmurkan rakyat Indonesia. Itu saja. Jadi isu-isu liar itu harusnya tidak terjadi. Kita bisa membuat pencerahan yang lebih baik daripada kita mengembuskan isu-isu yang tidak jelas. Nah, kita bicara IKN. Saya berharap Mas Ganjar Pranowo ini nantinya kalau terpilih jadi presiden dan melanjutkan IKN, ini tidak melanjutkan dalam tanda kutip kesalahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena menurut saya ada kesalahan dari Presiden Jokowi. Bukan tentang pembangunan IKN-nya. Pembangunan IKN dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di IKN, saya setuju. Semua orang setuju. Supaya Kalimantan juga ada pemerataan sama dengan Jawa, sama dengan daerah-daerah yang lain. Pembangunan di Indonesia tidak lagi Jawa sentris, saya setuju. Tapi yang terlupa dari Presiden Jokowi waktu itu adalah menciptakan iklim yang kondusif di sentra-sentra ekonomi yang sudah ada. Sebagai contoh yang nyata, Indonesia Timur, sentra ekonomi yang terkuat adalah di Makassar. Nah, ada daerah kawasan industri di sana pun itu banyak pengusaha-pengusaha di sana kolab. Karena apa? Diperlakukan tidak adil oleh pengelola kawasan industri yang notabene adalah BUMN. Mereka sudah berteriak-teriak, sudah bertahun-tahun, pungutan yang terlalu tinggi, yang terlalu tidak masuk akal, yang akhirnya membuat mereka kolab, juga tidak didengarkan oleh Presiden Jokowi maupun Menteri BUMN. Akhirnya yang terjadi, banyak pengusaha kolab. Nah, ini jangan sampai terjadi.
Saya berharap Mas Ganjar nanti di samping IKN kita teruskan, tapi sentra-sentra ekonomi yang sudah ada harus diciptakan iklim yang kondusif. Seperti yang saya ceritakan tadi, kasus kawasan industri di Makassar, Kima itu namanya, ini jangan sampai terulang lagi. Harus dibenarkan, jangan ada pungutan-pungutan kepada pengusaha. Masa untuk memperpanjang HGB aja harus dipungut sekian ratus miliar? Siapa yang sanggup? Padahal mereka dulu masuk di kawasan industri itu juga dipaksa, dan mereka karena nasionalisme mereka mau bergabung di sana untuk menumbuh kembangkan ekonomi di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Tapi sekarang ternyata mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Ini sama dengan kawasan industri lain, mungkin di Marunda, mungkin di Semarang, di Medan, di tempat lain. Karena apa? BUMN ini mempunyai kreativitas masing-masing dan ini seolah-olah tidak terjangkau oleh pemerintah pusat. Sama dengan di Jakarta, Pulau Gadung atau Marunda dikelola oleh BUMN, tapi ya semena-mena lah pungutannya. Harusnya menurut saya pengelola kawasan industri itu tidak profit oriented, tapi adalah service oriented, untuk melayani para pengusaha di sana, sehingga pengusaha ini dapat bertumbuh kembang, menyerap tenaga kerja yang ada sebanyak mungkin, dan mengembangkan ekonomi di wilayah masing-masing. Malah jangan dipalakin. Ini yang terjadi. Saya pernah menyuarakan ini untuk di Marunda, untuk di Pulau Gadung, untuk di Makassar, kawasan industri berulang kali ada perlakuan-perlakuan yang ganjil, perlakuan-perlakuan yang aneh, tapi tidak didengarkan juga oleh pemerintah. Nah, ke depan Mas Ganjar Pranowo jangan lagi seperti itu. Menumbuh kembangkan ekonomi di IKN itu satu hal dan harus dilakukan. Tapi menjaga iklim usaha yang kondusif di sentra-sentra ekonomi yang sudah ada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, daerah-daerah lain di Indonesia harus tetap dilakukan. Pemerintah pusat harus turun tangan agar pengelola kawasan industri ini tidak sekedar profit oriented, tapi service oriented untuk melayani para pengusaha, sehingga pengusaha dapat berusaha dengan enak, nyaman, menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, memberikan PAD untuk pemerintahan setempat, dan meningkatkan ekonomi di daerah. Ini keren. Yang sekarang tidak terjadi. Saya berharap satu hal, Pak Ganjar Pranowo nanti kalau jadi presiden mempunyai kebijakan ekonomi yang komprehensif. Tidak hanya satu, hanya sekedar ingin meninggalkan warisan indah di IKN, kemudian yang lain dikorbankan. Cuap-cuap tentang hilirisasi, tapi kita tahu juga siapa sih pemain hilirisasi? Yang itu-itu saja. Ini mungkin semacam protes atau masukan saya kepada penguasa, siapapun dia. Entah itu Pak Jokowi, entah itu Pak Ganjar. Apalagi Pak Jokowi masih setahun lagi, seharusnya bisa memperbaiki iklim usaha di daerah-daerah itu. Bukan sekedar hanya ingin meninggalkan warisan yang indah, ada bangunan-bangunan hebat di IKN, bukan sekedar itu. Tapi harus mampu menciptakan iklim yang kondusif di berbagai sentra ekonomi yang ada. Jangan tebang pilih. Sekali lagi, usulan saya yang konkret adalah semua kawasan industri di berbagai daerah yang dikelola oleh BUMN harusnya service oriented, bukan profit oriented semata. Sehingga ekonomi daerah dapat bertumbuh kembang. Tidak seperti sekarang. Dan mudah-mudahan masukan saya ini diterima oleh Mas Ganjar, kalau beliau nanti jadi presiden, bisa menjalankan pemerintahan lebih baik dari yang sekarang. Itu saja harapan saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.